Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Sadewo Al-Hediantoro dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester 2 dalam mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim. Langsung saja masuk ke materi pembahasannya, yaitu ada 10 materi. Yang pertama, hadis do'if sebab cacat integritas. Yang kedua, hadis do'if cacat integritas dan lemah kognitif. Yang ketiga, hadis mu'allal, munkar dan maudhu. Yang keempat, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Yang kelima, konsep sahabat, definisi dan tobakot. Yang keenam, hadis musnad. Yang ketujuh, hadis musalsal dan contohnya. Yang kedelapan, hadis musalsal bil awwaliyah. Yang kesembilan, gorib al-hadis. Dan yang terakhir, adab perawi. Dan masuk ke materi yang pertama, yaitu hadis do'if sebab cacat integritas. Hadis do'if yang disebabkan cacat integritas yaitu yang mana hadisnya fasik, kadzib, terindikator kadzib, bid'ah, dan jalalah. Karena syarat untuk menerimanya hadis itu adalah sang rawi harus memiliki integritas, yaitu yang paling menonjol adalah sifat al-adalah. Sifat adil syaratnya ada 5, yaitu muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga muru'ah. Dan lawan dari kata fasik yaitu adil. Adapun lawan dari adil yaitu kadzib, suka menyebarkan berita bohong, dan nanti itu disebut dengan hadis maudhu atau indikator dusta. Dan hadis do'if disebabkan cacat integritas, mentalitas, dan dari sisi kognitif, kualitas hafalannya ini ada hadis maudhu, munkar, matruk, dan syadz. Hadis do'if cacat integritas dan lemah kognitif. Cacat integritas. Cacat karena al-adalah atau sifat adil disebabkan karena pendusta atau ada indikator pendusta. Karena cacatnya ilmu itu disebabkan cacat orang yang membawa ilmunya. Dalam cacat integritas ada kalanya hadis itu maudhu atau hadisnya matruk. Sedangkan lemah kognitif ialah cacat karena kognitifnya lemah, disebabkan hafalannya buruk, pelupa, dan menyeleksi yang lebih sikoh. Adapun macam-macam hadis do'if disebabkan kurang dobit, ada kalanya hadis itu munkar atau ada kalanya syadz. Hadis munkar, mu'allal, dan maudhu. Dan hadis munkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang do'if, yang riwayatnya bertentangan atau berbeda dengan perawi yang lain yang lebih kuat, atau hadis yang do'if. Dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang do'if dan do'ifnya disebabkan karena banyak salah, pelupa, dan fasik. Hadis mu'allal yaitu hadis yang disebabkan hadisnya itu dianggap masalah karena zahirnya kelihatan sahih, namun setelah diteliti ada penyakitnya. Sebagian ulama menyebutkan hadis mu'allal itu adalah sababun domidun, sebab yang rumit, dan sebab khafiyun yang samar. Sebabnya tidak mudah untuk dideteksi dan butuh penelitian yang akurat, dan memiliki hafalan yang luas, dan memiliki kekuatan yang memang teruji kompetisi yang ia faham atas sanad dan matannya. Sedangkan hadis maudhu ialah hadis yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, ijma, hadis mutawatir, atau maupun dengan akal sehat. Hadisnya ditolak disebabkan dustanya perawi. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Hukum meriwayatkan hadis hanya dengan makna para ulama khilaf tentang masalah ini. Namun mayoritas ulama itu membolehkan meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak kandungan inti dari makna tersebut. Dan mesti tahu dari kata-kata yang banyak sinonim dalam mentakdirkan kalimat. Kata Ibnu Hajar boleh meriwayatkan dengan makna
bagi orang yang menghadirkan lafaz itu hanya dibatasi dengan mufradat kalimat-kalimat yang mufrad, bukan kalimat-kalimat yang tarkib bagi orang yang hafal hadis untuk kemaslahatan hukum. Adapun hujjah bagi para ulama yang membolehkan riwayatnya dengan makna ulama yang melarang tidak boleh meriwayatkan dengan makna yang pertama. Alasan yang membolehkan meriwayatkan dengan makna yaitu dengan secara teks dan matanya harus sesuai dengan Nabi karena ia mendengar dari Nabi dan menghafalnya sampai menyampaikannya kepada orang lain, dan betapa banyak orang yang membawa riwayat ketika riwayat itu dibacakan kepada orang lain. Terkadang orang lain itu lebih faham daripada orang yang membawa riwayat. Yang kedua, alasan yang tidak membolehkan meriwayatkan dengan makna sebagaimana pada kalangan sahabat ketika menyampaikan lafaz yang berbeda, namun maknanya sama dengan sebagai adabnya ditambahkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai etika ketika terpaksa meriwayatkan hadis dengan makna. Konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Yang pertama, definisi sahabat. Menurut pendapat Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah dia melihat Nabi atau bertemu langsung dengan Nabi dengan keadaan beriman. Kemudian masalah durasi, waktu, zaman di mana dia bertemu Nabi, walaupun sebentar atau lama tidak menjadi syarat. Begitu juga dengan ikut perang atau tidak. Ini tidak menjadi syarat. Orang yang melihat Nabi namun beliau sempat duduk bersama Nabi, begitupun sebaliknya bersama Ummu Maktum karena buta. Cara untuk mengetahui atau mengenal sahabat yaitu dengan yang pertama, ketika mengetahui itu sahabat atau bukan, itu dari khobat al-mutawatir, contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang kedua, khobar yang masyhur seperti Uqasyah bin Misol dan Ibnu Salabah. Yang ketiga, dengan kabar ahad ada informasi dari seseorang bahwa ini adalah sahabat seperti Hamamah bin Abi Hamamah Ad-Dausi. Yang keempat, mengabarkan bahwa dirinya adalah sahabat. Yang kelima, tazkiyah atau rekomendasi. Kabar dari seseorang tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tabaqat. Tingkatan-tingkatan ini menggambarkan keadaan seluruh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka memiliki kedudukan secara umum bahwa semua sahabat Nabi itu adalah radhiyallahu ajma'in. Adapun klasifikasi tingkatan-tingkatan sahabat yaitu yang pertama, orang yang masuk Islam generasi awal di Mekah yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang kedua, muhajirin ila Habsyah bersama Nabi. Yang ketiga, asbabul aqabah al-aula. Yang keempat, sahabat yang ikut perang Badar. Yang kelima, orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Yang keenam, sahabat yang ikut berbaitur ridwan pada peristiwa Hubaidiyah. Yang terakhir, orang yang masuk Islam pada Fathul Makkah. Langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis marfu'. Hadis yang disandarkan sampai kepada Nabi, yang memarfu'kannya adalah sahabat dengan sanad yang bersambung. Hadis yang dimarfu'kan oleh sahabat langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang mustahil atau susunan kitab-kitab hadis berdasarkan nama para sahabat periwayat hadis, dan jika tidak dimarfu'kan itu namanya hadis mauquf. Orang yang meriwayatkan hadis dan punya sanad itu namanya musnid. Lalu hadis musalsal. Secara bahasa, musalsal bermakna berturut-turut. Ulama memberikan definisi bahwa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dan sama dalam keadaan dan situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Berdasarkan penjelasan terhadap definisi, jelas bahwa musyawarah itu jenisnya ada 3, yaitu yang pertama, musalsal dengan keadaan para perawi, yang kedua musalsal dengan sifat para perawi, dan yang ketiga musalsal dengan sifat-sifat periwayatannya. Musalsal yang membicarakan mata rantai sanadnya yang memiliki ciri khas persamaan persis di dalam sigoh. Ucapan periwayatan hadis dengan redaksinya sama dengan gurunya. Contohnya hadis Abu Hurairah yang berkata,
Abu Al-Qasim telah mengajarkan tanganku seraya bersabda, Allah telah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Hadis ini musalsal dengan menjajarkan tangannya pada setiap rawi dan riwayatnya. Lanjut ke materi berikutnya, hadis musalsal dan contohnya. Imam As-Suyuti membukukan musalsal ini dalam kitabnya Al-Musalsalat Al-Kubra. Beliau berhasil mengumpulkan ada 85 hadis musalsal dan beliau sederhanakan lagi. Cari yang paling sahih dari musalsal kubro itu menjadi satu kitab lagi namanya Ziyadul Musalsalat yang berkurang lebih dari ada 23 hadis musalsal dan ditambah 2 hadis asar dari sahabat sehingga jumlahnya 25. Contoh musalsal dari ciri khas qauliyah. Imam As-Suyuti menjelaskan musalsal dengan membaca as-sof. Musalsal dengan mengucapkan Inni uhibbuka faqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contoh hadis musalsal dari ciri khas fi'liyah. Menyebutkan 4 hadis dalam kitab beliau musalsal dengan fil musabaqah, musalsal dengan bil musafahah. Meletakkan tangan di kepala musalsal, bil irtika atau musalsal dengan sandaran. Lanjut materi selanjutnya, hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah adalah hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Hal itu ditradisikan hingga para murid-murid di bawahnya. Adapun hadis musalsal bil awaliyah yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi berikut artinya. Orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Lihat Abu Isa At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Beirut Darul Fikr tanpa catatan, tahun juz 3 halaman 217. Hadis ini biasanya diucapkan oleh seorang ahli hadis sebelum mengajar para muridnya. Saya telah mendengar dari fulan dan itu adalah hadis yang pertama kali didengar darinya. Begitu seterusnya hingga sana terakhir. Baru kemudian menyebutkan hadis di atas. Setelah hadis tersebut disebutkan, baru seorang guru mengajarkan hadis-hadis yang lain. Ini menunjukkan bahwa para ahli hadis memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian di dunia. Hadis yang pertama kali diajarkan adalah hadis tentang kasih sayang, bukan hadis tentang akidah, fikih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, materi terakhir yaitu adab perawi hadis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adab muhadis. Yang pertama, meluruskan niat dan ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dari motif-motif keduniawiaan seperti mencari kedudukan dan popularitas. Yang kedua, memberikan perhatian yang amat besar terhadap penyebarluasan hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Yang ketiga, tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Yang terakhir, hendaknya seorang muhadis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memang memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang saya telah jelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.